Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Bu Ari. Beliau adalah guru mata pelajaran proyek IPAS. Bagaimana Bu Ari kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bapak. Alhamdulillah baik Bu Ari. Oke, karena sebentar saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ari lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Ari sehingga kompetensi Ibu Ari semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Ari lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini Bu Ari. Yang pertama, materi yang akan Ibu Ari ajarkan apa ya Bu? Materi yang akan saya berikan adalah pencemaran Bapak. Jadi materinya pencemaran ini sudah masuk dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu? Iya, sudah. Baik Bu, tujuan pembelajaran sudah disampaikan oleh Ibu Ari. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Ari ini adalah berkaitan dengan pemahaman pencemaran. Nah, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Ibu Ari capai? Area pengembangan yang ingin saya capai ini nanti anak-anak bisa mengenali macam dari pencemaran berdasarkan lingkungan mereka. Yang kedua, mereka bisa mengatasi masalah atau meminimalisir pencemaran yang terjadi di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, mereka paham penyebab. Terus yang keempat, mereka bisa mencoba untuk mempraktekkan, untuk meminimalisir itu seperti apa dengan praktik. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, berarti ada 3 tujuan yang sudah dicapai Bu Ari. Nah, area pengembangan yang akan Bu Ari capai nantinya adalah ada beberapa 3 hal tadi ya Bu. Apakah secara spesifik ingin dikembangkan atau yang ingin saya amati? Yang ingin saya amati apanya di situ Bu Ari? Yang Bapak amati yang pertama nanti anak-anak akan saya berikan masalah dulu berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka atau sekitar rumah mereka, sehingga mereka bisa mengidentifikasi atau bisa menyimpulkan, merasakan apa yang terjadi pencemaran di lingkungan mereka. Terus mereka juga bisa mencari penyebabnya dan mencoba meminimalisir atau mengatasi. Oke, berarti kayak seperti intinya kontekstual ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan strategi yang disiapkan oleh Bu Ari untuk mencapai pembelajaran itu Bu Ari? Jadi strategi, metode atau model yang Ibu Ari lakukan nanti. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan discovery learning karena kontekstual ya di sini. Terus untuk metodenya saya menggunakan diskusi. Diskusi terlebih dahulu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua nanti kita ada praktikum. Terus ada modelnya saya menggunakan cooperative learning. Model cooperative learning. Modelnya cooperative learning Bapak. Baik. Oke, jadi strategi pembelajarannya menggunakan discovery learning, metode diskusi dan modelnya cooperative learning ya Bu Ari. Terima kasih Bu Ari untuk metode sudah disampaikan, metode strategi, metode model sudah, dan yang mau saya tanyakan yang terakhir, apa harapan dari Bu Ari
Dari observasi yang kita lakukan ini apa harapannya? Oke, baik Bapak. Harapan saya untuk anak-anak nanti lebih aktif dalam pembelajaran ini dan bisa mempraktikkan di lingkungannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Baik, berarti intinya yang diharapkan adalah keaktifan siswa ya Bu, dan keikutsertaan siswa, konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ya Bu, saya pun berharap demikian, pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jam berapa ya Bu Ari melakukan kegiatan pembelajarannya ya? Kegiatan pembelajaran saya dimulai dari pukul 7 sampai pukul 12 karena blocking ya Pak. Oh iya, blok ya. Adaptif itu ya. Oh ya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi istirahat, siapa tahu Ibu ingin bersiap-siap terlebih dahulu masuk di kelasnya untuk melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Siap Bapak. Nah, setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi Bu Ari yang nantinya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Pak Budi. Terima kasih Bu Ari. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa Bu Ari nanti di proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Persiapan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Setelah kegiatan kelima, apa yang kamu rasakan? Hari ini. Walaupun gampang nggak masalah ya, yang penting sudah berkontribusi di sini. Oke. Nah, tadi kita kemarin sampai apa? Pencemaran. Mulai pencemaran lingkungan ya? Ya. Oke. Karena kalian sudah dipelajari di rumah? Sudah ya. Oke, silakan dicek HP-nya masing-masing. Saya kirim ada video ya. Ada video dan gambar. Silakan dibuka. Suara nggak terlalu jangan terlalu keras ya. Dibuka saja. Sudah bisa? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan di-download, diperhatikan atau dipelajari dulu. Diamati dulu. Sambil memperhatikan video dan gambar, adakah hari ini yang tidak masuk? Hanya satu saja tadi? Hanya satu ya? Siapa? Anissa. Sudah ya? Untuk videonya sudah. Silakan diperhatikan gambar di bawahnya. Itu ada gambar apa aja? Ada pencemaran udara dan air. Oke. Jelas ya, ada pabrik dan ada sungai ya. Banyak tumpukan sampah di sebelah-sebelahnya, bahkan di airnya itu sendiri. Oke. Karena banyaknya sampah yang menumpuk. Oke, bisa ya? Satu lagi mungkin ada yang bisa berpendapat tentang gambar
yang sudah saya share. Kira-kira apa pendapat kamu ketika kamu melihat ini atau langsung melihat seperti ini, keadaan seperti ini? Merasa nggak nyaman. Terus apa lagi? Tadi kata Heles juga akhirnya jadi hitam tuh karena banyak tumpukan sampah, warnanya keruh, nggak bening lagi, bau. Oke, yang lain selain Heles kira-kira siapa lagi yang mau berpendapat? Fabian, oke silakan. Udara jadi tidak bersih Udara tidak bersih itu dan bisa menyebabkan penyakit pernapasan bagi manusia ataupun hewan. oke, bagus. Yang lain ada lagi nggak? Bisa menyampaikan pendapatnya, boleh berbeda, boleh masih mirip, silakan. Yuk. Sinara mungkin? Gangguan yang berdampak buruk bagi manusia dan hewan. Oke, mungkin Cak ya bisa berikan pendapatnya ataupun Gabriela. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Untuk dua gambar tadi, kalau kita ketemu langsung atau berhadapan langsung dengan keadaan di gambar, saya kira mungkin hampir mirip apa yang dikatakan Heles, Fabian maupun Sinara ya. Pasti motor, bau, tidak menyenangkan, tidak nyaman untuk kita, baik untuk kita maupun hewan ya. Nah, di sini saya ingin tanya, adakah kalian yang rumahnya dekat area sungai? Angkat tangan. Ada nggak yang dekat dengan area sungai? Atau persawahan? Atau perumahan? Ada nggak? Ada yang rumahnya dekat jalan raya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang rumahnya dekat area peternakan? Ada nggak? Tidak ada juga. Berarti dekat apa dong? Kayak bukan, berarti area persawahan maksudnya. Terus ada yang rumahnya dekat area industri atau mungkin pengolahan tempe, tahu, terserah ya, nggak harus pabrik besar. Ada nggak? Ada. Oke. Kalau yang rumahnya dekat jalan raya, apa yang kamu rasakan? Pencemaran udara sama suara. Polusi udara, kata Lisa. Suara Suaranya. kendaraan yang sangat keras-kerasan itu. Oke, berarti bising. Gabriela tadi mau ngomong. Apa yang kamu rasakan? Katanya rumahnya dekat jalan raya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu itu dekat jalan raya? Sama kayak yang disampaikan Fabian sama Oke. Yang lain? Tadi kayaknya yang angkat tangan ada beberapa. Siap, kelompok mana yang siap dulu presentasi? Oke, kelompok air silakan maju dulu untuk presentasi. Yang lainnya siapkan pertanyaan ya. Setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan minimal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencemaran air ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman
sayang. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi adanya zat berbahaya, bahan polutan atau komponen lain yang masuk ke dalam penampung atau sumber air. Penyebabnya adalah limbah industri disebabkan oleh banyaknya industri yang membuang limbah berbahaya bahkan beracun ke dalam sungai. Limbah domestik disebabkan oleh limbah rumah tangga. Selanjutnya ada limbah pertanian. Biasanya disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida yang aliran zat-zatnya masuk ke dalam perairan. Dan ada pembuangan sampah yang disebabkan oleh sampah tidak dikelola dengan baik yang akhirnya terbawa hujan dan mengalir ke dalam perairan. Dampak pencemaran air adalah kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi atau tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Konsumsi air yang tercemar bisa menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, infeksi saluran pernapasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Pencemaran air bisa merusak ekosistem perairan dan biota air di dalamnya termasuk ikan dan tanaman air. Tiga, kerugian ekonomi. Pencemaran air dapat berdampak buruk pada sektor ekonomi yang terkait dengan air seperti perikanan, pariwisata atau industri lain yang bergantung pada sumber air bersih. Biokumulasi yaitu proses di mana organisme kimia baik secara langsung dari lingkungan biotik maupun dari lingkungan. Adapun penanggulangan pencemaran air: 1. Pengelolaan limbah secara efektif. 2. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air, dampak pencemaran, dan perubahan perilaku menjadi lebih ramah lingkungan. 3. Pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan regulasi yang ketat terkait pembuangan industri. 4. Inovasi teknologi, pengembangan teknologi baru untuk pengolahan air limbah, deteksi pencernaan, dan pembersih pencairan dapat membantu mengatasi masalah pencemaran air. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Fabian Dwi Arya Putra dari kelompok udara. Apa saja jenis pencemaran air? Terima kasih. Jenis pencemaran air meliputi pencemaran mikroorganisme, pencemaran organik nutrisi tanaman, pencemaran bahan kimia anorganik, dan pencemaran bahan kimia organik. Ya, terima kasih atas jawaban yang memuaskan. Ada lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi selain Fabian dari kelompok yang lain. Kelompok sana, kelompok suara, silakan. Saya dari kelompok pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan bioakumulasi? Bioakumulasi yaitu proses di mana mikroorganisme mengakumulasi zat kimia baik secara langsung melalui lingkungan abiotik maupun dari sumber makanan. Ada lagi? Iya. Terima kasih untuk penampilan kelompok ya, sudah cukup baik. Ada beberapa yang ingin saya tambahkan, terutama di kelompok air ya. Tadi sudah menjelaskan tentang bioakumulasi ya, tetapi belum ditambah dengan contohnya. Mungkin teman-teman masih bingung ya. Saya berikan contoh. Kalau untuk bioakumulasi ini contoh gini. Fabian suka mancing nggak? Bambang atau Bambang yang suka mancing? Enggak suka mancing. Nggak suka mancing semuanya. Oke. Anggaplah si A ini suka mancing. Kalau mancing biasanya di mana aja? Di waduk, ada yang sungai, terutama sungai ya. Biasanya kalau aku itu sungai beratas rame, banyak yang mancing. Sama perhatikan di
pinggir-pinggirnya banyak pabrik. Banyak ya, salah satunya ada Gudang Garam, mungkin ada industri tahu kuning. Nah, di sini kalau untuk industri-industri biasanya kan sukanya dekat sungai. Kenapa? Biasanya mereka itu lebih gampang untuk membuang limbahnya langsung ke sungai. Nah, ini biasanya yang jadi agak yang dipertanyakan adalah ada yang nakalan, ada yang tidak. Kalau yang tidak nakal mungkin lewat IPA nggak masalah ya, dikelola dulu baru limbahnya lain. Ketika limbahnya dibuang, ini nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, organismenya akan mati. Yang kedua, dia nanti akan resisten atau tahan atau tetap hidup. Maksudnya di sini. Nah, kalau yang mati tidak masalah ya, selesai. Tetapi hati-hati dengan yang hidup. Nah, ketika si A ini mancing, dia dapat ikan. Nah, secara otomatis ikannya tadi kan sudah terkontaminasi dengan limbah tadi. Berarti di dalam tubuhnya ini, dalam tubuhnya si ikan tadi ada tumpukan limbah, ya kan? Atau bahan-bahan berbahaya. Ketika ikannya dipancing, dibawa pulang, digoreng, buat lauk, apa yang terjadi? Secara otomatis ikannya kan dimakan, ya kan? Dimakan secara otomatis juga ini nanti bahan-bahan kimia yang ada di dalam tubuh ikan nanti akan juga masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, secara otomatis dapat dimakan. Kalau sudah dirasa cukup, saya ingin bertanya ke salah satu siswa. Ada yang bisa merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini? Salah satu saja. Oke, Arin, silakan. Karena beberapa materi yang telah disampaikan, saya menjadi memahami tentang macam-macam dari pencemaran, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Dari situ ada masing-masing contoh. Dari pencemaran air seperti pembuangan limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai. Terus dari pencemaran suara seperti suara pesawat terbang, juga kereta api. Dan pencemaran tanah seperti pembuangan sampah dari berbagai masyarakat yang hanya ditimbun di dalam tanah. Terus pencemaran udara seperti asap motor dan asap-asap pabrik. Karena saya sudah memahami berbagai pencemaran, jadi saya bisa meminimalisir pencemaran yang ada di lingkungan saya. Oke, terima kasih Arin. Jadi untuk kegiatan hari ini kita sudah membahas tentang berbagai macam pencemaran, baik itu penyebabnya, terus akibat yang dihasilkan, terus kita tahu harus bagaimana mencegahnya seperti apa. Karena materi kita sudah selesai, berarti minggu depan kita akan melakukan praktikum atau praktek. Nah, kebetulan kalian kan jurusannya apa? Pengolahan. Biasanya kalau pengolahan berhubungan dengan masak-masak atau tidak? Iya. Berarti ada sisa sayur atau mungkin kalau sama makan buah ada kulit buah. Enaknya mau diapain ini? Mau dimasak kulitnya buah? Enggak. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan observasi bersama saya Muhammad Sairofila ini dan Ibu Ari serta pengajar praktek yaitu Pak Budi. Bagaimana kabarnya Ibu Ari? Alhamdulillah luar biasa baik Bapak. Baik, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Ibu Ari, di mana kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di kelas selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Ari setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaan saya senang dan tenang Bapak. Senang, tenang ya. Alhamdulillah saya pun melihatnya tadi pembelajaran berjalan dengan baik Bu Ari. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pelajaran tadi? Penilaian saya Bapak sebenarnya masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya, apalagi mengenai keaktifan siswa. Karena ini tadi kan diskusi ya, ada beberapa anak-anak itu kelihatan ada
semuanya. Nah, apa yang membuat Ibu Ari menilai demikian? Karena saya melihat sekilas itu ada beberapa siswa yang masih asik sendiri dalam diskusi kelompok tadi. Baik ya Bu Ari, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ari? Iya, monggo Bapak. Baik Bu Ari, menurut pengamatan yang saya lakukan, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ari ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajaran Bu Ari sampai saat kegiatan pra-observasi dan area pengembangan Ibu sudah kembangkan adalah pembelajaran tadi di kelas, di mana dengan topik atau judul pencemaran, pembahasan pencemaran dengan menggunakan strategi discovery learning, kemudian metode diskusi dan model kooperatif, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka senang dan aktif dengan model yang diajarkan oleh Ibu Ari. Bagaimana pendapat Ibu Ari mendengar hal ini? Alhamdulillah Bapak, saya terima ini sebagai rujukan ya Pak, rujukan saya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya untuk mengajar anak-anak. Baik Ibu Ari, selanjutnya kendala apa yang dihadapi Ibu Ari dalam pembelajaran tadi ya? Kendala saya ini sudah saya sebutkan tadi Bapak, Ya. anak-anak itu ada beberapa yang masih kurang aktif, masih asik sendiri dengan kegiatannya sendiri atau aktivitasnya sendiri. Nah, ini kan PR untuk saya. Ya. Jadi kendalanya itu Bu Ari ya, ada beberapa atau 1-2 siswa yang mungkin asik dengan kegiatannya sendiri. Nah, sekarang kami sampaikan Bu Ari punya rencana apa yang selanjutnya, lantas siapa yang kira-kira Ibu Ari bisa untuk memperlancar kegiatan, yaitu siapa yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan? Untuk membantu saya konsultasikan bersama tim teaching IPA saya tentunya Ya. untuk memberikan solusi ataupun sharing session untuk pembelajaran kami. Terus pelaksanaannya? Pelaksanaannya next pertemuan berikutnya. Berarti pelaksanaannya berarti pertemuan selanjutnya ya Bu Ari. Nah sekarang dari situ saya menilai luar biasa Bu Ari. Jadi Bu Ari sudah merencanakan, semoga bisa terlaksana dengan segera ya Bu, dan berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Ari dan rekan dari tim teaching FGMP atau Guru IPAS ya Bu. Hasil observasi kita hari ini saya catat dalam form supervisi akademik Bu. Mohon ditandatangani di situ Bu Ari. Ya, oke. Sebagai penutup ini Bu, apa yang Ibu Ari dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini adalah bagaimana memanajemen siswa, mengaktifkan, bagaimana mencoba siswa itu lebih aktif lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi berkaitan dengan cara meningkatkan aktifan siswa ya Bu. Aktifan siswa. Terima kasih. Akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan observasi berjalan di kelas Bu Ari dengan berjalan dengan baik, kemudian percakapan pasca observasi juga sudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan Ibu Ari selaku teman kami di SMK Persuraten Guru IPAS. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih, demikian apa yang kami sampaikan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.